Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan Zid tawli wal fadli wal ihsan wa faddala dinana ala sairil adyan wa manna alaina bi irsali rasulihi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa akramahu bil ulumi syar'iyyati wal Qur'an al mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubil azman faja'alahu rabi'an lidawil basairi wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan nanalu bil ghufran wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu min tihama ila jami'il buldan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Wa qala aidon, tuba liman ja'alallahu mafatihal khair wa maghaliqas syarr. Au kama qala al hadits. Para masyayikh, para kiai, tokoh masyarakat ingkang kula hormati al mukarram Bapak Kiai Agus Hadi lan ugi para satid lintunipun Ketua Yayasan Bapak Haji Thoyib, Bapak Lurah yang baru saja menyampaikan tutur katanya untuk masyarakat Baros. Sesepuh bini sepuh ingkang boten kawula saged sebut setunggal-tunggalipun, termasuk nggih Al Mukarram Bapak Haji Kasnudin. Beliau pengurus masjid yang megah seperti itu, nembe mawon kula wau ningal masjid luar biasa. Dan juga masyarakat, termasuk dewan guru madrasah Darul Qolam. Ini merupakan salah satu tempat untuk mendidik anak-anak kita paham agama sebagai sarana untuk menyelamatkan diri kita, mengajak orang itu iman dumateng Allah, iman dumateng Rasule, lan apa yang dibawa risalah oleh Rasul. Dalam Al-Quran sampaikan langsung mawon, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairakum in kuntum ta'lamun.
Para hadir juga pengurus NU Tanfidiyah maupun Suriah Ranting Baros beserta banomnya Muslimat, Fatayat, Ansor, Ibnu IPPNU. Semuanya adalah merupakan tiang-tiang, saka-saka rukun yang akan bisa menatap NU itu menjadi wasilah, menjadi pelantaraan untuk mempersatukan persepsi, nyatuaken pemikiran yang menjadi manhaj. NU sebagai manhaj, metoda. Manhajul fikri dari NU itu adalah mempersatukan umat sesuai dengan konun usiasi. Konun yang ada pada Nahdlatul Ulama adalah berupaya untuk mempersatukan bangsa sesuai kalian ayat khudil afwa wa'mur bil urfi wa'anin arjahilin. Ini konsep NU, Pak. NU itu punya konsep dari Al-Quran. Ulama Nusantara niku dikenal lawit zaman Kiai Nawawi Banten, Kiai Mahfud At-Turmusi, termasuk juga ulama-ulama luar Jawa juga, termasuk Syekh Yasin Al-Badani. Ini ulama Nusantara, ulama yang ada di bumi Nusantara. Sebenarnya meliputi Darussalam, Malaysia, tapi lebih mengkerucut adalah NU ada di Indonesia. Maka Kiai Nawawi Banten niku mbri mana, Pak? Khudil afwa. Niku kula ngangge bahasa mriki mawon lah, Baros. Khudil afwa. Nek cara makna Kiai Agus Hadi niku insyaallah ngalapasiro al-afa ing ampunan. Niki kayong isi cekak. Khud ay iqbal. Khudil afa ay iqbalil maisuro ala akhlaqin nas bi ghairi tajassus li alla tatawallada al adawah. Jadi konsep Al-Qur'an, hadapilah kemudahan-kemudahan melihat akhlak sesama manusia belum sesuai karo syariat, harus diterima dengan kemudahan, nerima kelawan kepenak bawis, tidak usah tajassus, biori tajassus, tidak usah mencari kelemahan. Kami punya tetangga belum tekun ibadah, belum tekun sholat, jangan sekali-kali menyindir, jangan sekali-kali menyinggung. Tujuannya apa? Li alla tatawallada al adawa, supaya tidak timbul permusuhan. Itu tengah Al-Quran, Pak. Jadi ini makna kiai-kiai Jawa akan dilengkapi dengan pemikiran para Nahdlatul Ulama, ulama-ulama NU. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah negara yang majmuk? Tunjukkan kebersamaan, tunjukkan ukhuwahnya, tunjukkan sedulurannya. Sebab nuwun sewu, Pak Bu, sampeyan insyaallah bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Sunda. Sedulur neng toko langka. Bu, sedulur di toko taya, laka sedulur neng toko. Nggih Pak Lebe, paham? Ya Pak Kumis. Ini biasanya lebih dari provokator nih. Betul. Kiai Hadi kiai nikah disalahna.
kula niku mangkel men karo Pak Lebe. Provokator niku termasuk nggih Pak Kiai Kasnudin niku termasuk provokator. Jadi kalau kita betul-betul menghayati kehidupan kita bersama di Indonesia niku pertama ya animisme, dinamisme. Belum kenal Tuhan Allah siapa, tapi dengan modal nerima iqbalil maisuro, hadapi, terimalah kemudahan-kemudahan ala akhlaqin nas nalikan ningal moral akhlak ke kanca-kanca menuso utama sedulur lan tangga. Saudara kami belum bisa beribadah sempurna, tetangga saya belum bisa ibadah yang sempurna. Jangan sekali-kali menerima dengan cacian, harus iqbal maisur dengan kemudahan-kemudahan. Tujuannya apa? Li alla tatawallada al adawa, supaya tidak timbul permusuhan. Kowe kiai Najar Ki Mustafa Bisri, apa sih kiai? Kiai niku mereka alladzina yanzurunal ummata bi'ainir rahmah. Sing darani kiai niku adalah mereka yang memandang umat dengan kacamata kasih sayang, welas asih datang umat. Sehingga tidak mudah untuk menyalahkan orang. Belum tentu saya yang biasa baca kitab, baca Quran wayang mati, iman kita ucul dengan kesombongannya, dengan sum'ahnya, menganggap orang lain itu kecil. Belum tentu yang kecil itu akhir umurnya husnul khotimah. Maka tidak boleh kita melihat seseorang dengan sebelah mata. Alhamdulillah wonten mriki yayasan ngaten Darul Qolang, sehingga muga-muga SMP-nya katanya sudah dapat akreditasi, sudah dapat legitimasi dari pemerintah. Monggo, pendidikan ini tidak ada dikotomi ilmu, Pak. Dalam Al-Quran iqra, hanya iqra, baca. Padahal kalimat itu butuh objek, butuh maf'ul bih, tapi dibuang. Artinya yang kita baca, ada baca tilawah Al-Quran dan juga ada baca alam seisinya. Kami akan membaca. Setiap ada makhluk pasti ada khalik. Setiap ana sing digawe mesti ana sing gawe. Kula yakin meja ini kan sing gawe. Mustahil dan meja datang di sini pasti ana sing gotong. Mustahil meja onggong-onggong teka. Leres? Pati-pati wonten langit, wonten bumi, pasti yang membikinnya. Sinten? Kembali datang madrasah Aqidatul Awam. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Pertama kali kita mempelajari, kita mengenalkan akan Allah, siapa Allah dan siapa yang menciptakan alam ini. Niku adalah awal wajib. Sehingga wonten ulama mengatakan ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang kaitannya kalian ibadah, ilmu ingkang kaitannya kalian akidah, ilmu ingkang kaitannya kalian membersihkan hati. Contoh niku datang kitab Kifayatul Atqiyah kelan bentuk nadom. Wa ta'allaman ilman yusakhikh ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbis kula. Wa ta'allaman, ayo becika belajar temen sopo siro, ilman mempelajari ilman, ing ilmu yusahihu ta'atan, ilmu ingkang ngesahaken ta'at. Cara wudu leres, cara takbiratul ihram leres, cara sujud leres, tahiyat tasyahud leres.
Itulah harapan madrasah-madrasah diniyah maupun bukan madrasah SMP juga ada pendidikan akidah syariah. Maka ilmu yang pertama kali kita wajib dipelajari adalah ilman yusahihu ta'atan, ilmu ingkang saged ngesahaken taat kula. Wa akidatan lan sing saged nyelametaken akidah kula. Sampai nyong waktu alit ngapalna setiap pantraweh nganggo ngaten kata-katane Pak lebih Allah wujud kita oh gimana mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat kudrat irada ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan samian basiran mutakaliman nggih. Nah niku nembe sing wajib bagi sifat Allah Ta'ala. Lah niki nuwun sewu. Ini sudah mendarah daging pada masyarakat Indonesia. Go paribasan wong buta huruf be apal. Oleh didikan ulama dengan sabarnya, Masya Allah. Kiai biyen niku jare Pak Lurah nyong biyen ka ora kaya kiye. Ora ana penampilan hafalan. Kulo takon Pak Lurah biyen sekolah dinia beli ya. Anggar sekolahnya dan ya hafalnya ya. Mboten tamat. Lumayan. Tang mukadimah be lumayan. Kula wau takon kali Kiai Haji niku mondok nggih, ngoten. Mondok mertua. Hadirin hormati, kata-kata Allah itu kalimat yang indah sekali Pak. Ayo bareng-bareng kita pikir. Allah, lafaz Allah dikurangi hamzah, pasti bisa dibaca. Bacaan apa? Lillahi kadwe Gusti Allah. Coba uman kula subhan dibuang sode laka maknane subhan bahan sub sode ilang kula bisot labisin subhan sode ilang ada jadi bahan tidak ada artinya atau dibuang bane sohan tidak ada artinya. Tapi kalau Allah hamzah dicukut Allah bacanya lillahi milik Allah Ta'ala kadue Allah Ta'ala dibuang lame lagi lahu domir milik Gusti Allah lame buang huwallah Gusti Allah. Tidak ada Pak tulisan Arab di alam dunia ini sing dipedot-pedot anam-anam hanya lafaz Allah. Paham? Allah itu ismun lidzat. Niki sekalian niku wau tentang akidah syar'i. Akidah syariah. Allah ismun lidzat. Lafaz Allah nama sebuah zat. Jadi kata-kata Allah itu adalah ucapan dari ilahun, dari makna pangeran ay ma'budun, zat sing disembah. Walaupun Allah bukan butuh disembah, tapi kami yang butuh menyembah Allah. Sebab apa? Saya dihidupkan, diwujudkan di alam ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung kami iman. Maka lafaz Allah itu didukung wujudnya itu dengan sifat salbiyah,
sifat sing dedel marang sifat kang ora cocok ning Gusti Allah. Apa? Qidam. Allah wujud, qidam, baqa. Wujud niku kan nuduhaken zat Allah wujud. Qidam niku makna napa, Bu? Wis engko balik ora apal ora apa-apa, seperti krungu. Qidam niku maknane dingin tak gampang. Artinya qidam salabu awaliyatil wujud. Qidam itu menghilangkan awal wujudnya Allah. Nah, nek sampean ngerti tauhid, mangke salate tingkatane 70% dibanding karo wong bodoh. Ngerti tauhid. Qidam itu artinya salabu awaliyatil wujud, ngilangna awal wujud Gusti Allah. Jadi Allah wujud didukung kalian qidam. Qidam niku sifat salbiyah, sifat kang bangsa dedel. Langsung lagi. Ngilangna sifatun tuzilu sifatan lataliku bidzat. Sifat yang menghilangkan sifat yang tidak cocok pada zatnya Allah. Apa sebab qidam? Diarani salbiyah, sebab salabu awaliyah. Ngilangna awalnya Allah Ta'ala. Kalau Allah ada awalnya, pasti butuh kang ngawalaken. Niki insyaallah niki ngaji tauhid nih. Dari sifat salbiyah mawon 5. Sifat salbiyah 5. Qidam, baqa, mukhalafatul hadisi, qiyamu bi nafsi, wahdaniyat. Niku namanya sifat salbiyah. Sifat yang menghilangkan sifat ora cocok ning Gusti Allah. Angger Gusti Allah ana awale ora cocok. Nek awal berarti Gusti Allah butuh kang ngawalaken. Maka yang mengawalkan butuh yang mengawalkan. Terus bergandengan. Itu mustahil berantai-rantai, tidak ada tutupnya. Dan kalau Allah Ta'ala butuh yang membuat butuh Allah, dalam ngaji tauhid namanya itu daur, muter, mustahil. Gusti Allah butuh kang gawe, sing gawe butuh Gusti Allah, gentenan. Maka lafaz qidam itu menghilangkan sifat yang ora cocok ning Gusti Allah. Ora cocok apa? Nek ana awale pasti butuh kang awalaken. Titik. Niki manane qidam. Ayo kula wangsul malih. Qidam itu artinya menghilangkan awal wujudnya Allah. Monggo, pundi? Qidam artinya menghilangkan awal wujudnya Allah. Menghilangkan awal wujudnya Gusti. Itu sifat qidam. Sudah. Kemudian baqo. Baqo itu arti lughatnya kekal. Artinya kekal, salabu awal akhiriyah. Salabu akhiratul wujud, ngilangna akhir wujud Allah. Jadi Allah tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Kulo jarang Pak nyampaikan tauhid, pidato beli payu nerangna tauhid nih. Tapi neng baros kok ora pada bubar. Isi tongkrong neng kene mbutan kok jam 1 pada melayu ya Bu. Kita isi sore. Niki nuwun sewu. Jadi yang namanya baqo, wujud, qidam, baqo, gimana? Baqo itu artinya salabu akhiriyatul wujud, ngilangna akhir wujud Allah. Jadi tidak ada akhirnya, tidak ada awal, tidak ada akhir. Kaji supan anak awale. Nuwun sewu, teng mriki akeh alumni sing kadang-kadang keliru hari lahir kula. Neng PBNU mengucapkan selamat hari ulang tahun, jebule ora cocok. Soale neng KTP ne jare tanggal 5 bulan 10. Lahir kula tahun 1956. Keliru Pak. Bukan, tapi tanggal 10 bulan 5. Bukan tanggal 5 bulan 10. Tapi setiap tanggal 5 bulan 10 gue mesti neng HP ne kula selamat ulang tahun. Wah macam-macam bodoh, keliru. Ngoten niku santri kadang-kadang ngucapna ngoten haleluya. Oh selamat ngoten
hari ulang tahun kelahiran kesuwan ora bener, sing bener tanggal 10 bulan 5, bukan tanggal 5 bulan 10, tanggal 10 bulan Mei tahun 1956. Dadi kula niku umure wis 67, wis 67 umur kula niku Masehi. Nek Hijriah saya sudah usianya sudah 69. Sing 100 tahun, 3 tahun selisih. Tahun Hijriah dengan tahun Masehi selisih 3 tahun. Berhubung saya 60 berarti 2 tahun. Sudah tambah setahun, usia saya sudah 69. Rasulullah 63 Hijriah bukan Masehi. Saya ngarametan parit, jadi kula alhamdulillah masih gesang, masih hidup, bisa datang di Baros malam hari ini. Belum tentu besok bisa ketemu. Maka mudah-mudahan dengan Allah tidak ada awalnya dan akhirnya, pasti kajian ada awalnya. Tanggal 10 bulan 5. Tanggal 10 bulan 5 Mei, hari lahirnya kalau Ahad melewat ke Wadang. Asalnya Humaidi. Hak kan Ahad. Humaidi, begitu haji Subhan. Tunggalnya Pak Haji Kasnudin niku wetone insyaallah niku wina Ahad juga. Leres ngaku seweton kali ku. Mulai aja tabrakan. Sesama bis. Lah niki nuwun sewu. Jadi jelas kidam itu artinya tidak ada awal, menghilangkan sifat awalnya Allah. Bako menghilangkan sifat akhirnya Allah. Allah tidak ada akhirnya, titik. Namanya salbiyah, sifat yang menghilangkan sifat tadarruk dengan Allah. Yang kedua, yang ketiga, wujud, qidam, bako. Wujud itu menunjukkan zat, nafsiyah. Qidam menghilangkan awal wujudnya Allah. Bako menghilangkan akhirnya Allah. Mukhalafatuhu lil hawadisi, Allah Ta'ala nulayani berbeda dengan makhluk yang anyar. Maka lafaz mukhalafat hawadisi salabul mumatsalah. Mukhalafat hawadisi maknanya salabul mumatsalah, menghilangkan sesamanya Allah. Apabila kami takbir sehingga imajinasi menggambarkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar kayak gunung Slamet, bukan. Gunung itu adalah alam yang wujudnya setelah tidak ada. Maka apabila kita membayangkan Allah kayak apa, semua yang kita bayangkan bukan Allah. Lawang suli. Maka apabila kita mau meninggal mati, kalau sudah ruh di tenggorokan, menjelmalah iblis dan setan, mengaku-aku seorang bapak, mengaku seorang ibu, maka tolak, bukanlah itu Allah. Kelihatan seorang bapak Homedi aja cuman kenyong pengarane kon katone bapak karena saya cinta bapak, nggih, aduh, naudzubillah subhanallah. Sebab apa yang dibayangkan dan apa yang dilihat sebelum kita mati semua bukan Allah. Itu makna dari mukhalafatul hawadisi. Allah tidak sama dengan perkara yang anyar. Bayangkan Allah kayak apa? Semua yang dibayangkan imajinasi atau khoyali itu bukan Allah. Semua sing tak bayangkan itu dudu Gusti Allah. Maka tidak boleh membayangkan Allah Ta'ala kayak apa. Sebab Allah berbeda dengan makhluk. Mukhalafatul hawadisi. Maka artinya salabul mumatsalah, menghilangkan padanya Allah. Dah. Qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi. Qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu, tegak berdirinya Allah binafsi dengan zatnya Allah. Itu artinya salabul iftikar, menghilangkan
kebutuhannya Allah maring tempat. Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh yang bikin. Disebut qiyamuhu binafsihi. Leres Pak Lebe? Paham? Leresnya? Jadi yang namanya qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri pada zatnya, la yaftakhiru ila mahallin wa ila mukhassisin. Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh yang membikin. Maka disebut qiyamu binafsi, salabul iftikar, menghilangkan butuhnya Allah kepada tempat dan yang membikin. Sudah. Kemudian setelah qiyamu binafsi, wahdaniyat. Wahdaniyat senopo? Wahdaniyat itu adalah salabut ta'addud, menghilangkan bilangan Allah. Imma dari zat wa imma dari sifat. Allah tidak berbilang, Allah tidak dua, Allah tidak tiga. Allah wahdaniyat, wahdaniyat fi zat, wahdaniyat fi sifat. Maka salabut ta'addud maknanya wahdaniyat, menghilangkan bilangan Allah. Udah wis 5 baik. Sifat salbiah 5 baik wis manane ma'ani dan ma'nawiyah. Kudune sampean kuliah mondok nulung lagi. Apa sebabnya? Maaf Kyai Agus Hadi, bapak kalau ngomong ngaten sekolah mulange teng pondok nu Dasuki. Kitab Dasuki. Ngoten. Jadi cukup kita dengan memberi makna salbiah. Salbiah niku makna kang bangsa dedel. Jamane kula sampean sami ngaji wonten Kiai Jazuli Karangmalang. Bapak kula ngaten, kang bangsa dedel kaya wetok, Pak. Tapi Kiai kuno faham, tidak usah dijelaskan, santri faham dewek. Wong punai malah kadang matan wa kadzalika kaya mengkono ora ketemu-temu. Kiai ini musyar elehendi ora temu-temu, santrine niru-niru. Wa kadzalika kaya mengkono tulis mengkono. Yung santri ini luar biasa para hadirin, walaupun jembel tulisan-tulisan, tapi kalau berkah ulama yang ada tuh nasab turunan guru sabak Kiai Haji Pastuki gurune kula, Ki Mas Duki murid Ki Hasyim, Ki Hasyim murid Ki Mahfud Termas, Ki Mahfud Termas murid pun Bakar Sato, terus nyambung sampai Imam Syafi'i murid Imam Malik murid Imam Nafi murid Imam Ibnu Umar murid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki walaupun kita itu kelihatannya plelek maca wakadalika be ora anjuk-anjuk. Aidon hale meneh wis beres. Nuwun sewu. Sing maning ja'ala samawati wal aradin. Gusti Allah ndadekake pira-pira langit wal aradinan per bom. Tulisan pira-pira bumi, nulisnya per macane per do bom. Pira-pira macane per Pak. Bumi macamnya bom, per bom. Lah ya ora apa-apa. Lah saya ramatan paradin, maka kula wangsul malih. Salbiah itu artinya meniadakan awalnya Allah, meniadakan akhirnya Allah, meniadakan kesamaan Allah, meniadakan butuhnya Allah pada makhluk. Yang terakhir, awas, wahdaniyat adalah menghilangkan bilangan Allah. Maka Allah wahid, Allah itu esa. Wa ilahukum ilahu wahid, Tuhanmu ada Tuhan satu. Kenapa? Dari wahdaniyat fi dzat, zatnya tidak bisa dibagi. Lain dengan kejiwaan, ada kepala, ada mata, ada tangan dan seterusnya. Maka dalam Al-Quran yadullah jangan dimaknani tangan Allah dengan asumsinya, memorinya, oh berarti Gusti Allah tangannya gede anali-aline. Tidak boleh. Maka banyak orang memberi makna Quran seadanya. Jare Imam Sanusi wonten kitab Dasuki iku bisa jadi murtad.
Bisa terjadi maknanya Quran jadi murtad. Kenapa? Seperti Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di aras. Kalau Allah bersemayam di aras berarti Allah butuh tempat. Sedangkan Gusti Allah Ta'ala qiyamu bi nafsihi dan laisa kamitsalihi syai'un. Allah tidak menyamai dengan makhluknya. Mosok Gusti Allah tempat ana ing pundi Pak? Aras. Pun kula langsung balik. Seperti tentang Rajab. Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula niku pernah diundang Pak Haji Muhadi Dedi Jaya menikahkan putranya. Begitu selesai akad nikah, Haji Muhadi bilang begini, Kang Haji, nanti resepsinya di Hotel Bahari Inn. Waktu itu Muhadi sudah punya hotel Dedi Jaya. Kang Haji, ya, nanti resepsinya di Bahari Inn. Lah, saya enggak punya sepatu. Enggak ya, pokoknya Kang Haji gini aja lah, datang ke Bahari Inn. Saya datang dengan Umi, dengan istri saya. Supirnya Kang Sone Mahsuni. Begitu di tengah jalan, Umi, dalam Mbah Muhadi kenapa mempertemukan tamu-tamu itu di Bahari Inn? Apakah Muhadi tempatnya di Bahari Inn? Mboten Mbah. Kenapa Allah Ta'ala mendatangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Raf-Raf Sidratul Muntaha? Apa Allah bertempat di Sidratul Muntaha? Monggo. Allah punya kudrat iradah. Ini ma'ani dan ma'nawiyah. Sifat ma'ani, kudrat dan iradah. Ma'nawiyah ya qadiron muridan. Monggo. Bu kalau kok sing omah ujug-ujug nerana ki sih ya. Wong pidato kene tentang madrasah kok ujug-ujug kandhane iki ya. Sebab saya mengartikan wa ta'allaman ilman yusakhiru ta'atan wa aqidatan, supaya akidah kita tidak mudah melenceng. Akhirnya saya berpikir karo Umi jagong nang jero mobil, ayo Mi badekan. Kenapa Pak Muhadi kok mendatangkan tamu-tamu di Bahari Inn? Bukan di hotelnya sendiri. Apakah Muhadi tempatnya di Bahari Inn? Mboten Bah. Apakah Gusti Allah tempatnya neng aras? Apa Gusti Allah tangan Raf-Raf Sidratul Muntaha? Mboten Bah. Sebab apa? Ngelahirakan kudrat iradate Allah, mampu nekakan makhluk yang dhaif bisa ditempatkan di sana. Pada karo Muhadi bisa nempataken tamu yang barin sebab dia duit kuat nyewa hotel. Kehendake Muhadi mampu, iradahnya kita tidak mampu. Kalau iradah pengen resepsi anak saya pernikahan neng hotel surga mahal, tapi hanya iradah, tidak punya kudrat. Allah punya iradah, menunjukkan bahwa Rasulullah sendiri pada saat sang istri meninggal dunia, Siti Khadijah disusul dengan pamannya, Rasulullah mengalami galau sebagai manusiawi, manusia galau. Kanjeng Nabi tidak boleh galau oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dihadirkan dengan kekuasaan Allah Ta'ala Isra dari Masjidil Haram sampai Aqsa, dan di dalam Masjidil Aqsa ada batu yang untuk tinggal landas sampai wonten Raf-Raf Sidratul Muntaha. Bukan berarti Allah tempat sudah, nanti menunjukkan kudrat itu mampu mendatangkan seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana. Bukan Allah tempatnya di sana. Titik. Paham kan? Sebab apa kami mengatakan Allah tidak bertempat di aras? Karena qiyamuhu bi nafsihi, cara tauhid, ay la yaftaqiru ila mahallin wa ila mukhassisin. Allah tidak butuh tempat, tidak butuh yang menentukan. Maka Allah, apabila Allah di Sidratul Muntaha, berarti Gusti Allah Ta'ala jirim. Sesuatu yang bertempat pasti berbentuk jirim. Maka orang usah mikir-mikir, insya Allah
nek madrasah santrine murid akeh, murid SMA akeh, ora khawatir. Ora panrong lokal, mesti tambah. Allahumma, sebab sesuai dengan jirim. Kalau jirimnya akeh, pasti tempatnya juga butuh yang banyak. Orang usah loro be cukup dingin kok merembet. Allahumma, insyaallah sampai 20 lokal, insyaallah saya doakan. Tapi syaratnya didukung oleh lingkungan sini. Orang usah sekolah SMP ado-ado, membesarkan daerah sendiri, pahalanya lebih besar. Apa sebab? Kanjeng Nabi nate dawuh, la ayahdiyallahu bika rajulan khairun min humurin ni'am. Sungguh Allah memberikan petunjuk lantaran sampean. Sampean bikin madrasah, bikin SMP, bikin madrasah diniyah awaliyah, wong mau dapat hidayah. Sebab panjenengan itu lebih baik satu orang dapat hidayah, lebih baik daripada mendapatkan keuntungan 100 ekor onta. Onta setunggal regane kawan doso juta, ping 104 miliar. Jadi masyarakat di sini mampu memberikan petunjuk kepada anak, memberikan anak menjadi cerdas, menjadi anak sopan kepada orang tua, sebagaimana dalam mukadimah, ya Yahya khudil kitaba biquwah wa atainaul hukma sabiyya. Hai Yahya, ambillah kitabmu, ambillah undang-undangmu, ambillah aturan-aturan hidupmu, bikuwatin aibijidin. Semenjak anak diberi pelajaran dalam hukum-hukum dalam hidup, hukum agama, hukum negara, hukum tata negara dan seterusnya, itu wa atainahul hukma sabiyya. Datang tafsir Jalalain, Allah Ta'ala memberikan hukum ayil ilma, al hukma ayil ilma. Nabi Yahya diberi ilmu sobiyan waktu cilik. Jadi kita belajar itu semenjak kecil. Jangan segan-segan menitipkan anak di madrasah, Pak. Sebab maaf, kalau sering nyontohkan, bebek itu bisa bertelur. Bebek bisa bertelur, tapi tidak bisa memecahkan. Nggih. Paham tuh? Bebek, bahasa Sundana bebeknya. Bebek. Tiasa nelor tapi tiasa memecahkan. Apa mau diengrami sendiri? Tidak, titipkan di endok atau titipkan ke ayam. Nah, sampai bisa ngendok, tidak bisa memecahkan, titip nama madrasah, endah mecah. Allahumma titip nang kiai, titip nang ustad. Jadi bukan menjadi anak bunker. Kalau anak sudah bunker, masya Allah, tahu-tahunya dipanggil polisi, ada kesalahan di tengah jalan tawur. Ini nuwun sewu, Pak. Di Tegal itu, di Talang, Pak. Tawur SMP sampai ada yang mati. Kami yakin ini anak belum pernah mengenyam Al-Quran. Apa sebabnya? Kalau berani, Pak, kalau wingi teng Tegal. Kenapa anak ini sampai tawur? Sampai dibunuh di tempat itu mati, Pak, di Tegal, Pak. Kalau anak kita bisa baca Quran, bisa baca dan khatam, pernah walaupun tidak hafal, pernah menghatamkan Quran dengan didengar oleh guru dalam Al-Quran, tidak hanya pinter, tapi wahananam min ladunna, akan dapat kasih sayang dari dirimu, kata Allah. Angger anak kecil pernah ngaji Quran pada guru dari alif lam mim sampai selesai, walaupun tidak hafal juz amanya, tapi pernah hatam di hadapan guru, maka Allah akan menjatuhkan hananan, ada kasih sayangnya. Anak tidak akan menjadi anak brutal, hananan min ladunna wa zakatan, dan anak itu menjadi bersih dan menjadi naik mundak. Maka nuwun sewu masyarakat menghormati anak-anak kita diberi ilmu baca Al-Quran, al-hukma ayil ilma. Tidak bisa, Pak, saya ngelatih jabar jer, alif lam, alif sukun, alif al sukun al, ada hak mim, ada fathah ham dal doma du, wis orang yang
Nggak bisa lah wong tua repot mau apa-apa. Loh, kalau anak dijor lowor. Sedangkan dalam hadis marzaqallahu waladan fa'ali bi ta'dibi wa ta'limi. Orang yang dapat rezeki anak wajib mendidik dan wajib memberikan ilmu pengetahuan. Kalau tidak, dosa orang tua. Tapi orang tua bodoh, tidak bisa mencerdaskan anak. Tidak usah khawatir, ada lembaga pendidikan. Itulah para ustadz dan para kiai. Bukan mencari sesuatu, oh ini tidak, tapi amanah dari Allah SWT. Ingin anak-anak supaya tidak bodoh, sebab di dalam syair mengatakan, idza zada ilmul mar'i zada tawadu'an, wa idza zada jahlul mar'i zada tarafu'an. Nah, ono bocah, ada seseorang yang selalu tambah ilmu, semakin tambah tawadu. Anak kita tambah ilmu di madrasah, di SMP, di madrasah, sinkron antara ilmu umum dan ilmu agama sejajar, bagaikan kedua sayap yang bisa dikembangkan. Niki semakin tambah ilmu, semakin tawadu, sopan santun pada orang tua. Tapi wa idza zada jahlul mar'i, apabila kebodohan seorang itu tambah, zada tarafuan, menjadi tambah sombong. Orang kalau bodoh sombong, congkak. Tapi kalau pintar, insya Allah tawadu kepada orang tua. Allahumma. Yang akhirnya wakana taqiyan. Kalau anak pernah membaca Al-Quran khatam, kalau yakin itu pasti akan jadi kana taqiyan, pasti jadi orang takwa. Tidak hanya takwa, wa barram biwalidayhi, pasti akan jadi orang birrul walidain. Kenapa anak-anak yang di Tegal, nuwun sewu ngisi-ngisi apa? Tegal pengajian poret, Pak. Hampir gal dalu, habaib ya akeh, mubalek ya akeh. Mikul kadang-kadang isin, kan ini udah dimubalik sih. Kalau kiai mbiyen pakainya ainul basirah, Pak. Weru mata atine. Tapi saya beli ainul bisyarah. Ini keikunan didikan cukup nganggo ceplek. Faslun uti fasal suwiji furudul wudu sitatun al awalu anniya asani ghusl wajhi ma'niya asalisu ghusl yadaini ma'al mirfaqain ar-rabi'u masubat dirasi al khamisu ghuslur rijlain mal ka'bain as-sadisu al tartibu. Kiai ketok Pak, ora diterangna ora. Tapi berkah ikhlas, berkah lillah, anak akan cemerlang nur dari Allah SWT nempel datang ulama-ulama, kiai-kiai sing telaten mulang. Sebab carikannya Nabi Dawud salah subi kok nurun minul ars, ada 3 bangunan yang dapat cahaya dari aras. Itu bangunan yura min ahli sama, sakit ditinggal sang ahli langit. Kama tura al kaukabu min al-adi, seperti bintang-bintang bulan bisa dilihat dari ahli bumi. Apa ning bumi telu? Masajidul ardi, masjid yang ada di atas bumi. Niku mancar, Pak. Aja meneh kene masjid gede. Tapi kalau khawatir kadang-kadang ana wong bangun masjid ora gelem nganggoni. Contohnya gelem gawe urunan katil, begitu dadi pengumuman simpan nganggo siapa? Beli gelem, Pak. Tapi insyaallah Pak Kasendin insyaallah beliau sebagai bendahara tutugena selesaikan bangunan itu. Pasti ada asarnya, pasti manfaatnya gede. Wah, ana omomane Jangan Arba'in Nawawi zaman akhir niku wong gede-gedenan dur-duran masjid. Ya daripada dur-duran umai dewek pasti ada manfaatnya berarti. Soalnya kan Nabi dewe salah subiqa la nurul arsy. Ada 3 bangunan yang dapat nur dari aras. Pertama masjid ardi, masjid di atas bumi. Maka saksikanlah apabila orang sering datang ke masjid, saksi itu orang mukmin. Itu Pak. Maka di dalam keterangan tentang pengajian nanti cepet nemen wis jam 11 ruwi. Pun paham ampun? Paham? Hari punnya wis selesai. Wala wangsul mali. Mangsul mali tauhid niku wau.
Jadi sifat salbiyah wonten gangsal. Ulangi nggih. Sifat salbiyah wonten kang qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsi, wahdani. Artine qidam, oh Allah laka awale. Artine baqo, Allah laka akhire. Arti mukhalafatul hadisi, Gusti Allah ora pada karo hawadis. Qiyamuhu binafsihi, Allah ora butuh tempat, ora butuh kang gawe. Wahdaniyat, Allah ora nana bilangane. Allah ora bilang. Tuhan tidak berbilang, hanya satu Allah. Ini wahdaniyat, maka menghilangkan bilangan Allah. Titik. Saniki tentang masjid. Di dalam keterangan, masjid itu sumber nur dari aras. Satu. Maka kanjeng Nabi dawuh, masjid itu adalah man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Sopong sing gawe masjid, di membangun masjid, Allah akan mencanangkan orang tersebut akan dibangunkan rumah di dalam surga. Allahumma satu. Jadi apabila kita masuk ke masjid, sudah duduk aja nunggu jamaah, hukumnya ibadah. Malaikat akan selalu mendoakan orang yang duduk di masjid. Yang kedua, baitul alim al amil, umai wong alim sing ahli amal, umai wong alim sing gelem ibadah, gelem sedekah. Wong alim ibadah kenteng, sedekah ora tau ya di sepatane tangga. Bener. Pak Lebih medit yakin dijauhi dari masyarakat. Niki nuwun sewu. Wong niku sebenarnya sakhwah. Jaran Al-Qur'an, wa may yuqassuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Orang yang dijauhkan dari sifat kikir itu akan dicintai oleh Allah. Tapi insyaallah Pak Lebih niku betul-betul loman yakin. Loman, Allahumma amin. Kenapa saya ya sebenarnya niku Pak Lebih niku ya pinter lah, pinter bener. Sampai bisa nyalahna kiai nikah sih berarti kan pinter. Ulangi. Anggen yang krungu tak gaduk yakin. Lah niki kula wangsul malih. Masjid itu adalah tempat yang mendapat nur dari aras. Yang kedua, rumahnya orang alim. Singgel mulang, pesolatan, mulang, ngaten niku takrib, kalau memang ada santrinya takrib, safina dan seterusnya. Itulah yang akan jadi harapan Allah Ta'ala mendapatkan, Allah Ta'ala memberikan orang-orang yang senantiasa melakukan sholat berjamaah. Apalagi nanti saya akan bacakan kitab ini. Kemudian yang ketiga adalah al-bait alladzi yuqra'u fihi al-Qur'an. Nah niki kaitannya kali hataman Quran ini. Yaitu rumah yang senantiasa dibacakan Al-Qur'an. Dalam hadis riwayat sahabat Anas nebaten sawan niku. Maaf kalau orang ahli rawi, ahli riwayat. Kanjeng Nabi nate dawuh, al jannatu mustaqatun li arba'in nafarin. Gusti Allah Ta'ala membikin surga. Allah menciptakan surga. Kanjeng Nabi dawuh, surga niku berantah. Surga itu mengharap sekali kehadiran 4 golongan. Bang Suli, surga itu mengharap sekali hadirnya 4 golongan. 1, talil Quran. Orang yang senantiasa baca Al-Quran, orang ketang sak dina sak lempir, setahun sahataman, suwe temen. Syukur-syukur sawulan sahataman. Tapi barang tidak mampu 1 tahun 2 hataman. Di bulan Ramadan 1 hataman, di selain Ramadan 1 hataman, 2 hataman cukup.
Tapi di situ dengan istiqomah Gusti Allah Ta'ala bikin surga, surga merindukan. Kalau dengan bahasa sekarang merindukan. Surga merindukan 4 golongan, 1 talil Quran. Orang yang selalu baca Al-Quran. Titik. Yang kedua, lihafidil lisan. Gusti Allah Ta'ala surga itu senantiasa gandrung mengidam-idamkan dan mengharap orang yang selalu menjaga lisan. Barang kadang-kadang bulan pasang di pantraweh. Traweh durung oli ganjaran nembe mangkat wis moyo kitangga. Arek-arek wong ireng kapareman geding kaya terasi jamuran. Guru ngoli ganjaran wis moyo wong. Pantraweh deleng ana wong parman moyo, itu kurang bagus. Maka ada yang hadis surga mendambakan orang menjaga lisan. Jari Gus Bah ngaten cangkem elek wajah niku, cangkem elek jangan diumbar, jangan mudah mencaci maki orang, jangan mudah mencaci saudara, sebab kita semua butuh saudara dan butuh tangga. Satu. Yang kedua itu. Yang ketiga, mut'imil ji'an. Orang yang memberikan makanan kepada orang yang lapar. Kalau perlu sampai memberikan sedekah kepada orang sedang puasa. Mut'imil ji'an, orang yang memberikan makanan kebutuhan orang yang sedang lapar. Itu menjadi harapan. Contoh nun sewu. Kalau gak ada guru, ini muridnya, gak ada guru Ki Dimyati Prois, itu di Kaliwungu, tahun 2012, ponakan saya namanya Sahal Mahfudin, din dalam konulan pas ora katon, nggih mang, kula kilatan ngaji teng Abah Tim. Maca apa? Abi jamroh, hatam din, hatam. Ganing kono rapoyan, isin mang bukan dari jaluku sangu. Terus apa kelebihan Abah Tim? Saya tanya. Anu mang, saya selama 20 hari di pondoknya Abah Tim, setiap maghrib dijamin makan oleh Abah Tim. Setiap maghrib dijamin makan oleh Abah Tim. Ya Allah, berarti Abah Tim membuktikan kecintaan hadis mut'imijian. Orang yang bisa memberikan makanan kepada orang yang sedang lapar, yakni sedang berpuasa. Itu menjadi harapan surga. Akhirnya nun coba, kula niku takon, santine pira din sing melu pasan? Ya sekira kali 100 kirang langkung. Mangan kabeh? Nggih. Din, dalem nyong pantiru guru. Saya pernah jadi muridnya Abah Tim. Mudah-mudahan diaku oleh Abah Tim. Din, saksikan. Nanti tahun depan Mamang pan jamin makanan santri setiap futur atau buka. Niki sing teka 200 Pak, jebule sing pasaran 500. Aduh, peng-pengan. Saya musyawarah dengan ibu, Umi, pertama kali ini baru anak perempuan 70, ngeten niku, bocah lanang sekitar 100. Hari pertama, hari kedua, hari keempat, hari kelima sampai 500. Akhirnya mangkas itu yang masak. Kang Haji, niku santune kata sangat saniki gangsal atus. Wis ora apa-apa. Wis tanggung jawab. Abah Tim sing 200 barang nyong sampai 500. Murid di pantiru kaken. Wis insyaallah. Akhirnya alhamdulillah tercapai Pak. 20 hari malam selikur, malam 21 selesai. Pagi saya tanya kepada Mangkas, Mang, bilang kintal Mang? Telas kawan 14 kintal, 14 kintal. Alhamdulillah. Kau saya beri Pak.
Dari tahun 2013 setiap maghrib saya jamin wis lawuh tas penting anak pedese. Ini Pak, saya ikut guru, mengikuti irama guru. Mudah-mudahan saya diaku oleh beliau. Sebab mut'imil ji'an itu luar biasa para ulama kuna. Samampune wong sing kolek. Ada yang pakai kembang pacar. Sing penting di saat buka itu ada orang merasakan masuknya umat yang ada. Itu termasuk diharapkan oleh surga. Yang keempat adalah lis-shaimin fi Ramadan. Bagi wong sing puasa di bulan Ramadan itu diharap oleh surga, diharap-harap. Tapi orang berarti sampai kudu mati mboten. Diharap-harap oleh surga 4 golongan. 1 talil Quran, yang kedua hafidil lisan, yang ketiga mut'imil ji'an, yang keempat adalah lis-shaimina fi Ramadan. Niki insyaallah Pak Ade. Repot kayak ngapa? Dan ditambah lagi akan saya buka ini. Sengaja tak eling-eling pan go pidato neng baros endandarane nyong pinter. Supaya dianggap saya pinter, sehingga gorek-gorek. Tapi guru ngapal, guru tak apal baru tahu jebule. Di sini dijelaskan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, man utai sopone wong iku hadara hadir majlisal ilmi ing panggonan nulung ilmu. Langsung Pak Lebe buka YouTube, nocoknya bener apa ora. Pinter nih, kayak saya kini YouTubean. Jadi gurunya Mbah Google. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan. Siapa orang yang hadir di majlis ilmu di bulan Ramadan, kataballahu lahu bi kulli qadamin di sini ibadat sanatin. Jadi orang yang mau datang ke masjid atau majelis ta'lim di bulan Ramadan, Allah akan menulisnya kebaikan, disebut kebaikan 1 tahun. Bener ya Allah Kiai Jawa, mulai di bulan Ramadan semua Kiai siap untuk mengaji, baik kuliah subuh maupun kuliah duhur, asar, dan kulo asar. Setiap badal asar jam gangsal, jam sekawan, ragat jam gangsal seprapat. Kenapa? Kiai-kiai mengetahui, dan ada yang pakai kilatan. Kilatan dari pagi ngaji terus sampai sore. Duh, begitu saya buka, alhamdulillah ayat tongkol, ayat rajungan. Saya baru punya mantu kemarin bulan Ramadan. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan yang mencari ikan di laut diparingi husnul khotimah tuane pada ibadah. Mantune kula guyu, mumpan mangan be anan donga geding. Sebab saya hanya ngaji tok ki awan bengi. Loh, tapi yang mencari ikan siapa? Orang di laut. Malah kadang-kadang orang sembahyang. Tapi justru memberikan nikmat kepada sesama muslim. Kiai, Ustadz mangan kepenak, orang sama melayu neng laut, cukup diwakili oleh pelaut. Maka muga-muga wong laut kan kabeh diparingi matine husnul khotimah netepi iman Islam. Allahumma sing nekakna ayam, asalnya beli sing bener. Sing nekakna ayam, bu ayam, sayur bu ayam, kampung itu semua berupaya supaya payu kabeh ya Allah ya Rabb, muka-muka sing dagang pada payu neng pasar payu kabeh, malah ngerwaye badhe apa payu kabeh, tenger payu, kembang payu. Ini berarti jelas doanya para shaimin, orang-orang puasa. Maka seluruh kiai di mana-mana pesantren mengajak orang duduk di bulan Ramadan mendengarkan majelis ilmu. Tapi ternyata kejadian wonten kan kula ngerbadal asar ngaos niku maaf nggih jam sekawan pragat jam 5 seprapat.
Niku ribuan pas saya itu. Ngampak. Akhirnya begitu 3 hari ada seorang ibu datang ke rumah saya. Masyarakat sudah bubar semua. Kang Haji, kalau pengen curhat angsal, oh monggo. Wonten apa? Oh, wong Klampok sebelah selatannya Dampar Sebut. Nggih Kang Haji. Kula badhe nyampaikan. Suami kula kan kancan jenengan Kiai Subhan. Wis dudu Kiai Kang Haji ngono. Nggih. Soalnya aja meneng ka abah, kula mboten purun Pak, palebet durang abah ya mau aja meneng wah buya, khawatir bukan keliru buaya. Dadi Kaji Subhan niku teng Luwung Ragi, niku Kiai Hadi, niku panggilannya Kang. Nggih. Kang Haji. Santri ngundang Kang kabeh. Masyarakat panggilnya Kang. Kang Haji. Suami saya kan kancane Kang Haji, dikandani Kang Haji, kula mboten nangsal ngaos teng jenengan. Terus coba dikandani Kang Haji, soalnya nurut men sampean lanange kula niku. Nyong ora pangandani lanange sampean. Nyong pangandani sampean. Bisane sampean ngaji lah karo bae. Ngaji, eto ngaji, tapi begitu pulang sampean kelendangan, tidak langsung pulang. Akhirnya sang suami mau buka puasa, cari sendiri. Goblok sampean. Bisanya aku sih gobloki. Kenapa aku yang digoblok-gobloki? Loh, suaminya sampean itu orang baik. Loh, sampeannya sing ngaji lah ke artinya. Puasa mestinya seorang lelaki itu harus dihormati. Kenapa? Anu ngaji soleh kulo ya nagih utang dari anjuk kumanduk rada soleh. Loh, saya ngaji selesai jam 5:15 supaya ada waktu senggang sepapat jam di Klampok. Tapi kesampaian sing kelendangan. Gani ngerti Kang Haji, sampean makrifat. Ora kira-kira. Jebule iya, Pak. Jadi wong wadon, seorang istri kadang-kadang berlaku yang tidak sesuai. Sang suami mesti jengkel, ngaji apa? Maka seorang istri yang ngaji terus silahkan terus, tapi harus ada perubahan. Qabul intikal min halil ahad, nerima berpindah dari galak menjadi sumeh. Dan termasuk di bulan Ramadan seorang istri setiap sang suami bangun langsung spray ditatani. Biasanya wong lanang turune songkrah, kula mau jempalikan kadang-kadang ngoten bantal guling ning insop. Tapi setiap saya keluar sholat, masuk ke kamar sudah beres rapi. Niki pahalanya bukan main. Ning kene wonten keterangan mereka. Pahalanya wong wadon niku masyaallah seperti ganjarane Siti Maryam dan Siti Asia. Apabila di bulan Ramadan mencari perhatian ridhone sang suami, insya Allah dapat pahala yang besar. Nanti saya tanya. Jadi jangan sampai dengan hadoro man hador fi majlis ilmi fi Ramadan meninggalkan nunjewu kegiatan yang sebenarnya memberikan makan dengan suaminya bersama, malah kurung balik. Akhirnya ngaji-ngaji apa wong wadon nggak usah, tidak memperhatikan keluarga. Lagi geger, keliru Mbak Mega ngomong. Di bulan puasa mari kita berbondong-bondong ngaji, tapi hak seorang istri tetap menghormati seorang suami. Ini hadis luar biasa, Pak. Kemudian wayakunu ma'itah talas, orang yang datang di majlis ilmu di bulan Ramadan nanti bersama Rasul di bawah aras, bangkit dari kuburan sudah bersampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma waman dawama alal jamaah fi Ramadan a'tahullahu bi kulli raqatin madinatan tumla'u min ni'amillah. Barang siapa yang mudawamah jamaah di bulan Ramadan, duhur jamaah, asar jamaah, maghrib kadang-kadang ora, soalnya lagi buka.
Wis pokoke dawamul jamaah, syukur-syukur maghrib. Maghrib jamaah. Makan padu batalaken salat. Isya berjamaah. Subuh berjamaah. Ini kata di sini Allah akan memberikan kepada orang tersebut setiap rakaat akan dibikinkan Madinah tumlau satu ngoten alun-alun nanti di alam barzah sampai orang khawatir di kuburan itu katanya hanya 1 meter 2 meter panjang lebarnya 1 meter. Enggak, kalau orang biasa jamaah mulai jamaah fi Ramadan akan diluaskan dilabarkan seperti alun-alun, di situ penuh kenikmatan apapun buah apa ada semua itu bagi orang yang dawamul jamaah fi Ramadan. Kemudian waman barra walidayhi fi Ramadan yanalu nadrallahi birrahmah wa ana kafilun fil jannah. Siapa saja orang yang birrul walidain, mulai orang-orang kuna itu ya Kiai Baros, ayo kirim-kiriman, ayo mengirim orang tua, ayo saudara yang tua. Niki artinya birrul walidain itu orang tua utamanya. Maka kan Nabi dawuh laisal jihadu ayyadribar rajulu bisayfi sabilillah innamal jihadu man ala walidayhi wa ala waladahu wa ala nafsi yakwan nas. Rawal Ibnu Hatim Filhiyah. Bukanlah jihad di bulan Ramadan sweeping megang pedang ana wong mangan ning warung pentung dibuang. Bukan, kata Rasul. Bukanlah jihad itu seorang rajul memegang pedang bawa pentungan etok-etok sabilillah. Laisal mati niki hadis nih riwayat Imam Ibnu Hatim fil Hilyah. Laisal jihadu ayyadribar rajulu fi sabilillah bisayfi fi sabilillah. Bukanlah orang yang jihad berjuang memegang pedang, memegang pentungan sehingga atas nama sabilillah pentung buat bubar mangan awan-awan yang warung. Saya suruh bubar HP ini dompet nah. Bukan, kata Rasul. Ini kaitannya karo masalah bulan Ramadan. Bukan jihad itu. Si jihad bagaimana? Innamal jihadu man ala walidayhi wa ala waladahu wa ala nafsahu yakufanin nas. Rawahu Ibnu Hatim Filhiyah. Sesungguhnya jihad yang hakiki di bulan Ramadan bagaimana orang itu merumat kedua orang tua, birrul walidain orang tua. Jangan sampai orang tua tidak buka lantaran anaknya tidak memperhatikan. Man ala walidayhi wa ala waladahu. Anak di rumah diperhatikan. Kamu dari mana? Kamu di bulan Ramadan mengawal terus pada anak. Wa nafsau, dan diri sendiri kita perhatikan. Itulah jihad yang sebenarnya. Maka di sini dijelaskan dikuatkan hadis man barra walidayhi fi Ramadan. Barang siapa yang bikin birrul walidain di bulan Ramadan maka mendapatkan pandangan Allah dengan rahmat. Dan aku menjadi tanggung jawab, kata Rasul, wa ana kafilun fil jannah. Aku bertanggung jawab orang-orang yang birrul walidain akan ditanggung jawab masuk surga. Allahumma. Kemudian, nah ini sing wau cita. Wa ma min imra'atin tatlubu ridha zaujiha fi Ramadan illa wala sawabu Maryam wa Asiyah. Tidak sekali-kali seorang ibu, seorang perempuan mengharap ridhonya suami di bulan Ramadan. Ma min imra'atin tatlubu ridha ridho zaujiha fi Ramadan. Tidak sekali-kali seorang perempuan di bulan Ramadan mencari perhatian sang orang suami, minta ridhonya seorang suami. Apabila sang suami merelakan kepada seorang perempuan, perempuan itu akan mendapatkan pahala seperti pahala Siti Maryam dan pahalanya Siti Asia. Niki mulai monggo paradin, mulai wong tua kuna angger bulan puasa, pandulan puasa ngirim wong tua, mau mendekati Ramadan Syawal ngirim wong tua, Syawal ngirim malih, maka nuwun sewu. Jangan sampai
kita itu lalai akan keberadaan orang tua. Dan juga sang suami, bagaimana supaya sang suami ridho pada kita semua wong wadon, insyaallah akan dapat pahala yang luar biasa. Kemudian waman qada akhahul muslima fi Ramadan qadallahu lahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya di bulan Ramadan, butuh garam, di Ramadan butuh ini, butuh bumbu, kita memenuhi kebutuhan saudara, maka Allah Ta'ala akan memberikan pahala di hari kiamat. 1000 hajat akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sedulur yang toko langka, tangga yang toko langka, kayak ini kalau bosen nyampaikan hadis niki. Di dalam keterangan hadis, tangga itu penting sekali. Man mata qad syahida arba'atun min jiranihi al-adwani wa hum la ya'lamuna illa khairan illa qala Allah ta'ala qabiltu qaulakum wa ghafartu lahum ma la ta'lamun. Barang siapa yang meninggal dunia disaksikan oleh tetangga 4, depan, belakang, kanan dan kiri, semua menyaksikan itu baik. Padahal belum tentu neng Jakarta meleketek jumleng, belum tentu di Jakarta nakal, tapi di lingkungan tetangganya bagus. Begitu mati tetangganya mengatakan bagus, Gusti Allah dawuh illa qala Allah Ta'ala, kecuali Allah dawuh qabiltu qaulakum, aku menerima ucapanmu tangga, wa ghafartu lahum ma la ta'lamun, saya akan mengampuni dosa yang kau tidak tahu. Hebat tetangga niku Pak Lurah. Ngoten. Jadi apabila kita punya tetangga, saya mati padahal saya belaketek jumleng, Pak. Artinya banyak melakukan kejelekan, tapi di lingkungan tetangga itu semuanya melihatnya baik, tidak tahu jeleknya. Allah dawuh ngaten, qabiltu qaulakum, aku terima ucapanmu tangga, wa ghafartu lahu ma la ta'lamun, aku akan mengampuni baginya dosa yang kau tidak tahu. Untungnya tangga, mari kita bersatu dengan tangga. Aja kayak neng kota, neng Jakarta, aman tahu rumahnya Salim, tahu enggak, padahal pinggirnya enggak kenal. Saya punya kakak dulu di Kang Zaki Mubarok, Masya Allah, tetangga ada yang kenal para hadir di Jakarta seperti itu. Maka dari Kiai Mustafa Bisri untuk memenuhi sarana hadis Madan itu hanya ada di desa-desa. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Adanya di tangga, di desa-desa. Tangga itu penting sekali. Barang siapa yang iman kepada Allah dan Rasulnya, maka sebaiknya harus hormat, menghormati tetangganya. Sebab tetangga itu akan menjadi saksi kebaikan nanti di dalam kubur. Dari itulah maka kawula pun niki wong tua. Lah sekarang untuk anak. Tadi disampaikan bahwa wa atainal hukma sabiyya, bahwa anak apabila kecil itu sudah memahami atau sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, dijaga oleh Allah dan akan menjadi orang yang birrul walidain. Tapi kata Imam Ibn Abbas, ma'atallahu azza wa jalla addan ilman illa syaban. Gusti Allah Ta'ala orang bakal memberikan ilmu kepada hamba Allah kecuali masih muda. Apabila kita muda mencari ilmu dengan baik, insya Allah akan berhasil. Walaupun ada kata-kata tolabul infadatun ala kulli muslimin, tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, itu tetap ada buah dari anak. Maka tarasuhnya tuman cepe ilmu pada anak sobiyan waktu kecil itu akan melekat terus, tidak akan lupa. Sehingga pada saat sahabat itu galau, akalnya sudah tua, wis tua akeh sing kelalen,
Ada kata Abdullah ibn Abbas, ngaten, hum ruddu ila ardil umur fi ahdi Rasulullah. Mereka itu sahabat. Pada saat kanjeng Nabi taksi gesang masih hidup. Niku banyak sahabat yang lupa. Sing maune apal Quran 30 juz menjadi 20 juz. Sing asalnya hadis apal 10.000 menjadi 1.000. Galau mereka itu. Itu di dalam tafsir Hadaiqur Warahwara. Niku datang surat At-Tin. Sehingga sahabat itu bagaimana saya semakin tua semakin hilang. Gimana ya Rasul? Fasu'ilu anhum hina kharafati ukuluhum. Di saat akalnya rusak, mereka bingung bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kenapa aku sekarang lupa? Dulu Quran 30 juz, saya sekarang lupa. Banyak hadis-hadis dengan banyak yang kita hafal, sekarang banyak lupa. Gimana ya Rasul? Turun ayat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sak temene Allah taala damel manusa kabeh iku kelayan rupa kang terbaik, bagus-baguse makhluk iku manusa. Tapi summa radadnahu asfala safilin, kemudian setelah kita jadikan manusia itu adalah makhluk yang terbaik, akan dikembalikan yang paling rendah-rendahnya makhluk Allah. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali orang-orang beriman dan amal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka dapat pahala. Falahum ajrun, mereka dapat pahala. Ghairu mamnun ay ghairu maktu, tidak akan terputus. Jadi kalau kita iman dan amal soleh, tidak akan putus pahalanya. Sehingga sahabat masih bingung, artinya gimana ya Rasul? Rasul menyampaikan, idza balaghal mu'mina minal kibari ma yu'jizu anil amal kutiba lahu ma kana ya'malu fi syababi. Niki idza balaghal mu'mina, apabila datang kepada orang mukmin, minal kibari kena pikun, ma yu'jizu anil amal, sifat yang menjadikan lemah untuk beramal. Karena semakin tua semakin lemah dalam amal, semakin lemah dalam ibadah, selalu menurun. Itu kata Rasul. Nanti akan menemui kepada orang mukmin. Tapi kata Rasul, kutibalahu, akan ditulis baginya maka ya'malu fi syababi, tergantung waktu mudanya. Waktu mudanya hafal, walaupun hilang tinggal 5 juz, tetap ganjarnya pada waktu muda 30 juz, selalu dibalik. Ghairu mamnun, tidak akan putus. Jadi maka monggo anak-anakku yang masih muda, pung esinom, ayo belajar semaksimal mungkin. Kula nggih alfiah wis pada kelalen, padahal mulang ya kena akal. Tapi apabila waktu mudanya beramal soleh, menghafalkan, dan itu sudah tua, biasa bengi tangi kalau perlu tahajud, jamaah subuh, jamaah isya. Sampai ada seorang menteri bertanya kepada saya, Hilmi Faisal, Kiai, utaman di tahajud karo jamaah subuh? Sing takon menteri PDT, Menteri Hilmi Faisal, aslinya Babakan Cenduk. Pas awal abahnya saya datang, Obel bertanya, ente kok takon gitu? Iya Kiai, kalau di Jakarta kiai-kiai ustazah menghimbau orang itu tahajud. Oh ya bener, wongnya lagi umroh melu makfiro kayak gue. Ada alat mendering tuh setiap jam 2 mesti ring tahajud. Itu pimpinannya Pak, pimpinan Al-Makfiroh kan tanggungan, termasuk cabangnya kan kayak Agus Minan. Saya ikut ke situ Pak. Jebule setiap jam 2 berdiri Pak, ring tahajud. Barang pan subuh lah kalau subuh langkah Pak. Bener Pak, mereka
Mereka itu senangnya tahajud, Pak. Supaya batuknya ireng, katon ahli sujud. Nah, Gusti Allah mau memberikan keistimewaan pada tahajud, sebab tidak umum. Kalau yang umum tidak dikasih. Tapi ternyata saya bilang kepada Hilmi Faisal, Hilmi, di dalam hadis man sholal isya fi jama'atin faka'annama qomal laila kul nisfah. Siapa saja yang mau berjamaah isya, sholat isya berjamaah, dapat balas seperti qiyamul lail separuh malam. Itu yang dilakukannya Nabi. Kalau kita sholat isya berjamaah, sehingga sahabat Umar pernah meninggalkan sholat jamaah isya kena ketiduran, nangis satu malam. Akhirnya sawah seprapat diparingan dengan Rasulullah. Ya Rasul, ini untuk gantinya saya meninggalkan jamaah isya ya Rasul. Loh kenapa? Iya, ini musibah akhirat, musibah agama. Dikasihkan tanah, sebidang tanah seprapat untuk gantinya jamaah isya. Menteri menang bayang kena. Kemudian ada hadis lagi, man sholla subha fi jama'atin faka'annama qoma al-laila kullahu. Siapa saja yang mau melakukan sholat subuh berjamaah akan mendapatkan pahala seperti qiyamul lail semalam seuntuk. Ada Hilmi bilang gini, jadi saya ini terbuai oleh kiai-kiai Jakarta, kiai. Iya sih, saya sering tahajud tapi subuh jam 7. Utama jamaah subuh, Hilmi. Waktu itu hari Rabu, begitu dina Senin SMS kula, kiai minta nomor rekening. Aduh, kita kayong pandai sedekah. Saya jawab, enggak usah lah. Jawab, kiai kasih rekening ya. Saya enggak punya rekening, yang punya itu anak. Nomor rekening anak, yang pondok niku mau ATM kabeh. Akhirnya terpaksa saya pakai nomor BCA-nya anak. Saya kirim. Tahu-tahu sore itu ada jawaban, yai, alhamdulillah sudah saya transfer 30 juta. Sebagai terima kasih jawaban kiai. Jawab kiai 30 juta, Pak. Ternyata ada orang nuwun coba. Saya seneng liko. Oh, ada istilah liko kan. Ngeri wonten nggih. Liko partai pokoknya orang nyebut lah, bukan mau jadi fitnah. Kalau masuk ke partai itu harus liko setiap malam. Citane itu liko. Tahajud wak akhirnya wangsul. Teng pundi wonten Pasar Batang. Pas di situ menjelang subuh, tad, ayo subuh tad, dimami. Dia mau imami. Begitu sholat subuh, ngoten niku. Teman-teman itu menunggu. Loh kan ora salam-salam. Makmumnya anak sing memberanikan diri, ngutik sing mburi. Tad, lagi sembahyang mulai, tad ya batal loh. Tad, lama sih enggak salam-salam. Langsung berdiri, tad, langsung subhanallah, subhanallah, subhanallah. Loh, belum salam tad. Ini karena habis liko tahajud malam. Tapi subuh ngantuk. Mulai monggo para hadir. Tahajud monggo kalau seneng ke tahajud, tapi jangan terlalu lama. Cukup bangun tidur 3 rakaat diniati karo witir. Cukup, yang penting subuhnya berjamaah. Man lazama jamaah, man lazama salat ma'al jamaah fi Ramadan. Siapa sing netepi jamaah ini bulan Ramadan, maka orang itu akan mendapatkan pandangan Allah, dan Allah Ta'ala menyerahkan kepada Nabi Muhammad sebagai penanggung jawab masuk surga. Dari itulah maka teman saya Pak, anak tersebut bisa jadi mulia tergantung orang tua juga. Karena dalam tafsir Munir,
Wa amal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha. Saya petik ini aja. Tengriku tentang surat Al-Kahfi, tentang tafsir Munir halaman 505. Ayat menikot kata Imam Nawawi Banten, hadil ayat tadullu ala anna solahal aba yufidu al-i'tina ala ahwalil abna. Ayat niko jari menyatakan bahwa kesolehan orang tua itu akan berfaedah menjaga anak cucu sampai 7 turunan. Waruyanu anallah yahfadu soleh min sab'atin fi dzurriyyatihi. Jadi orang tua soleh itu akan menjaga anak turunan sampai 7. Tapi apa orang tuanya begitu tidak begitu soleh sekali, tapi anaknya jadi soleh, kata Abdullah ibn Abbas, Allah akan mengangkat rafa'allah walidai ilaih. Gusti Allah akan mengangkat derajat kedua orang tua terhadap anak yang pinter, anak yang soleh, dan anak yang amalnya baik. Maka ciptakan Pak. Wonten niki kula wau mirangan info dari Kiai Agus Hadim niki biyen kebon jati. Sekarang untuk tempat pendidikan. Insyaallah berkah kabeh, Allahumma amin. Saestu Pak, kula bangga Pak. Maka muka-muka di lingkungan ini disinari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selalu ilmu ada pada anak-anak kami. Anak-anak kami membutuhkan pancaran, sehingga nuwun sewu dengan memberikan makna tadi bahwa illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kanjeng Nabi niku menjawabnya begitu. Wis ora usah khawatir apabila nanti kelak pada orang tua orang mukmin ketemu lantaran pikun, tidak usah khawatir, akan ditulis tergantung waktu mudanya. Maka moga-moga anak-anak kami sekarang muda, besok akan jadi orang tua. Sekarang sehat, nanti akan jadi orang yang kurang. Waman nu'amirhu nakisu fil khalq. Orang yang aku panjangan akan dikembalikan seperti semula. Waktu saya kecil tidak ada giginya, lama-lama kami tidak ada giginya. Waktu saya kecil dimandikan oleh orang tua, saya semakin tua mungkin akan dimandikan oleh anak. Waman nu'amirhu nakisu fil khalq. Orang yang dipanjangkan umurnya akan dikembalikan seperti waktu kecil. Maka sebelum kita kembali kecil, mari kita bersama-sama mendorong anak-anak kita bertolabul ilmi. Sebab utamanya adalah lagi di bulan Ramadan, tidak usah segan-segan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat tarawehnya. Nuwun sewu para hadirin, taraweh syarat daripada taraweh harus sholat isya dulu. Jangan seperti di daerah saya menjadi Bilal. Begitu datang imam sudah taraweh, Bilal langsung melakukan sholat taraweh, belum sholat isya. Di sini terjadi enggak? Enggak ya? Alhamdulillah. Iya, seorang Bilal Pak. Kan biasanya Al-Khalifatul Awal, Abi Bakir, kan deh. Loh, niku begitu datang ke masjid, imam sudah taraweh. Langsung Bilali, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, gurung salat isya. Itu dalam kitab fikih tidak sah taraweh, harus salat isya dulu. Betul? Dan mari kita menyenangkan kepada kaum, mudahkan, berilah kemudahan kepada mereka. Berilah kemudahan kepada mereka. Salat ke salat, tapi ojo bolak-balik alhaqumut kulhu wal asli kulhu. Khawatir diteni karo anak kecil kok gen kulhu temenan. Maaf Pak Lebe, kalau saya menghimbau kepada masyarakat supaya tidak dititeni anak kecil, pertama kali rokat pertama boleh alhaqumut saya. Rokat kedua surat Ikhlas kulhu. Rokat kedua ada rokat tali tapuk mali, rokat al-asr, terus setelah al-asr surat Ikhlas kulhu terus sampai selesai. Tapi nanti esoknya jangan al-hakumut dulu, tapi al-qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Rokat kedua nih al-hakumut.
tapuk lagi inna anzalnahu fil qadri, rakaat kedua nih al asr, inna anzalna lagi, rakaat ketiga, rakaat kedua nih mali wailun, terus sampai. Jadi kan anak itu ndak bisa niteni Pak, kekon kulhu jebule ora, kulhu jebule ala kumut yang kedua. Kenapa yang awal pakainya inna anzalna fil qadri? Niku guru kula kados ngaten. Jadi ya apik surat Ikhlas, apik, tapi aja sampai menjadi kesan anak itu, lho Ustaz bisa nikul hutok. Nah itu caranya begitu. Jadi hari pertama monggo al-hakumut, pas niku 20 al-hakumut Ikhlas, al-asr Ikhlas, terus sampai pada surat niku al-lahab tabat yada abil lahab, niku pas 20. Untuk witirnya cara kita fikir, Rasulullah menyampaikan witir yang terbaik rakaat pertama adalah al-a'la, sabbih isma rabbikal a'la. Rakaat kedua ada al-kafirun, sudah tahiyat salam. Terus lagi rakaat yang satu al-ikhlas, al-falaq, an-nas, turahan dari tarawih dihentikan pada surat al-lahab, tabat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, kan nanti surat Ikhlas nanti dihentikan surat Ikhlas untuk witir yang satu rakaat. Saya dapat tamparan juga, Gus Baha dalam YouTube-nya mengatakan witir itu yang terbaik 3 langsung tahiyat 1, tidak 2. Kayaknya mendukung karo tanggane nyong. Niki akan saya jelaskan di sini Pak. Ini sama nanti terkecoh walaupun sudah terkenal. Di dalam hadis ini, autiru bis salasi wala tushabbihu bil maghribi, witirlah kamu dengan 3, jangan menyamakan seperti maghrib. Artinya 2 tahiyat, 3 tahiyat, jangan seperti maghrib. Maka Gus Bah pikirannya, oh berarti langsung tidak ada tahiyat awal, langsung tahiyat akhir yang ketiga. Saya nolak. Apa sebab? Sebab witir itu termasuk sholatul lail. Kanjeng Nabi dawuh, sholatul laili masna, sholat lail 2. Maka apabila witir, kamu witir jangan menyamakan seperti maghrib. Ya 2 rakaat salam, 1 tidak seperti maghrib. Kenapa ambilnya 2? Kanjeng Nabi dawuh, sholatul lail masna. Sholat lail 2. Barang mereka sholat tarawih kok 4 langsung, witirnya 3, ya wanyad. Bukan menyalahkan, dawuh Kanjeng Nabi kok. Sholatul laili masna, tarawih termasuk sholatul lail, witir termasuk sholatul lail. Maka yang tepat 2, 1, 2, 10 salaman 20 rakaat. Anak dene sampai pengen sing 8 monggo ora apa-apa. Soalnya niku lagi luwih dingin. Jadi entus maaf, mereka itu lahirnya tahun 1912. Nek NU lahirnya 1926, selisih 14 tahun. Jadi kayak wis tua, bolu kan wis kesel. Nah sampai ngisi nomor 20. Allahumma wis dalile kowe wis ora usah takon dalil-dalil maning. Sesane wonten nang YouTube, Pak. Wonten wong bathuk ireng, jenggoten. Mana dalilnya tahlil? Imam Syafi'i pernah tahlilan? Loh, tahlil kan la ilaha illallah. Pernah Rasulullah tahlilan? Goblok. Wong Kanjeng Nabi dawuh. Masya Allah. Jadidu imanakum bila ilallah. La ilallah halal tahlilan maca la ilallah. Masa la ilallah Nabi orang tahu.
Nuwun sewu para hadirin. Mana dalilnya? Akhirnya teng YouTube langsung anak rokok tulisannya dalil. Nggak usah tanya, ini dalilnya. Teng YouTube kalau maca YouTube gemuyu ada pinter bae wong. Wah langsung nyerang-nyerang. Wah, dalil bid'ah. Wah 20 itu bid'ah Umar. Jadi sahabat Umar bid'ah. Dulu bid'ah dan dolalah. Wa kuntu finnar. Masya Allah, masa sahabat Umar menjadi neraka? Dijamin oleh kanjeng Nabi ahli surga Abu Bakar. Awas. Sahabat Abu Bakar bil jannah itu jelas. Kok wani-wani nih sahabat Umar membid'ahan tarawih 20 itu adalah sahabat Umar. Puluh bitatim dolala wa qul tal finnar. Wani-wani ngomongkan sahabat Umar finnar. Luar biasa, naudzubillah. Saya ngaramakaken para hadir. Terus kula badhe ngajak sampean, bukan sampean wong kesel waduh ora apa-apa ngeraja ngece sing 20. Aja bid'ah bina sing 20. Soale Gusti Allah taala dawuh datang surat Ali Imran, inna awlan nasi bi Ibrahim alladziina tabau wa dan nabi walladziina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya milat Ibrahim, orang yang pernah mengikuti irama Ibrahim. Kanjeng Nabi milahnya ikut Nabi Ibrahim. Wahadan Nabi ayakni Muhammadan, di mana ada isim isyarah hada niku dihukumi yang hadir fi hadzal zaman man la nabiyya ba'da kanjeng Nabi. Maka apabila kita khutbah mengucapkan Allahumma sholli ala hadan nabil karim, orangnya Nabi Muhammad sah. Hadan Nabi pasti kanjeng Nabi Muhammad. Maka dalam Al-Qur'an inna awlan nasi bi Ibrahim alladziina tabu wa hadzal ladziina amanu yakni Muhammadan walladziina amanu yakni ashabun nabi. Jadi nek wong berpegang hukum meninggalkan alukan hadis sahabat itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kanjeng Nabi mendapatkan tabi'u min ba'di billadaini Abi Bakar wa Umar. Ikutilah setelah aku mati dua sahabat yang bertanggung jawab untuk membentuk syariah, Abu Bakar dengan sahabat Umar. Sahabat Umar mengatakan tarawih iki nikmatul bid'ah hadi, sebagus bid'ah iki piye? Kanjeng Nabi nglakoni tarawih hanya 3 hari, 2 hari ketika hari nek tunggu teka-teka. Apa? Dikhawatirkan barangkali diwajibkan. Kanjeng Nabi ora tahu tarawih sampai likuran, Pak. Tapi kenapa sampean wolu sambil likuran? Melu siapa? Madhab siapa? Bukannya Nabi orang tahu likuran. Maka Siti Aisyah mengatakan begini. Nonton niku. Dalam kitab Bukhari dijelaskan. La tas'al an husnihinna wa antulihinna. Jadi kanjeng Nabi niku sholat 8 rakaat fi Ramadan wa ghairihi, bulan Ramadan dan selain Ramadan. Niku namanya qiyamul lail. Kula niku tarawih tetep Pak, tapi ndalu kula qiyamul lail ping 8, Pak. Kula ngerti tarawih niku ten kula rasa jus. Batire witir kula wangsul. Mangke ndalu jam 7 kula witir napa qiyamul lail 8 rakaat witir engko terakhir. Boleh witir 2 kali boleh. Boleh? Boleh, tapi caranya. Nuwun sewu. Ning hadis la witani fil lailin, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Dibibet. Boleh tidak? Saya ikut witir karo imam wonten masjid. Saya pulang malamnya itu mau qiyamul lail. Untuk menutup supaya tidak 3, saya witir 1 kali sebelum kita melakukan qiyamul lail. Kula witir setunggal, go mempeki 3 karo 1 papat. Jadi witir saya sudah 4. Terus nanti kita qiyamul lail. Selesai tambah 1. Berarti kita witirnya 5 kali. Witir paling kathah niku 11. Sing al-tamam biasa 3. 1 sah. Paling titik witir niku setunggal. Maaf para ini kaitannya kalau bulan Ramadan, mudah-mudahan sampan itu dititah oleh para ulama, para kiai yang sudah berpengalaman dan memang ada dalilnya. Maka di situ
sesungguhnya agama itu selalu milahnya pada Ibrahim dan kanjeng Nabi Muhammad dan sahabat. Walladzina amanu Gusti Allah taala ndawaken wong-wong sing pada iman waktu kanjeng Nabi namanya sahabat. Tafsir mengatakan hadan nabi yakni Muhammadan. Walladzina amanu yakni ashabun nabi. Jadi wong nalika ngikuti sahabat Nabi khulafaur rasyidin tidak akan disebut bid'ah. Al muhdatsat al umur muhdatsat wa kullu muhdatsatin bid'ah malam yuafiqi kitab was sunnah wa ashabi nabi. Sing diarani bid'ah niku dene sesuatu yang baru tidak cocok dengan Al-Qur'an hadis dan hafalus sahabi. Selagi masih ada hafalus sahabi itu dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Pun ngaten mawon niku kalau yakin panjenengan kabeh niku langsung trawe 8 tapi bukan anak. Ya monggo tapi tidak boleh menyalahkan yang 20. Itu tetap yang 20 adalah sunnatul Rasulullah, sunnatul sahabi, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah kenapa ngoten niku. Mulane kula piyambak niku, kasih takon kenapa Gus Bah telu ketake dadi rongna wong Jogja. Ngoten. Ketake dadi rongna wong Jogja enda pada seneng pada karo mereka. Tapi kita alusan kita itu yang kitab turus, kitab yang sudah warisan itu 21 witir kanjeng Nabi dawuh autiru bisalas walatu syabil maghribi nek kon witir telu aja pada karo maghrib. Lah karo maghrib nek tahiyat 2 rakaat tahiyat telu tahiyat nek maghrib. Nah, kenapa 2? Karena kanjeng Nabi dawuh salatul laili masna masna. Salat dalu niku kali-kali. Maka 2 terus witir 1. Loh, masa witir 2 kan duduk ganjil. Usolli rakaataini minal witri. 2 rakaat dari witir. Kan telu dijukut loro, tetep isi witir. Ngoten niku, niat witir. Ngoten 2 rakaat sah. Soale bakalan siji. Ngoten niku pun ngoten mawon. Sudah jam 12 lebih. Cekap semanten nyuwun pangingatan mugi-mugi wonten manfaate dan madrasah ini tetap maju, SMP-nya juga maju, madrasah dina maju. Mudah-mudahan semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kayak kula semanten nyuwun pangingatan wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.